Yang lulus kan masih jadi tinggal tuh barangnya. Yang bawa. Oh, sial. Kenangan di pesantren jas. Pas taman, pas selesai taman, pimpinannya nelpon. Ada siapa yang nelpon? Rongsokannya masuk ke sini. Oke, orang rongsok akan. Kami siang hari ini berkumpul Partai Koperasi Indonesia. Siap mengajukan republik ini. Siap menjaga republik ini Lewat koperasi. lewat koperasi. Kami dari Partai Koperasi Indonesia akan mendukung Gibran Rakabuming menjadi presiden 2034. Setuju? Progi. Ya. Progi ya? Pro Gibran. Gimana? Iya, tetap Bang. Kalau dapat dia udah matang tuh Bang. Ada. Kalau 2034 oke lah ya. Ya, udah. Kalau 2029 Prabowo Gibran lagi lah. Iya, Ya toh? ya, betul. Partai Koperasi dukung Gibran ya. Ya. 2034 Partai Koperasi Indonesia dukung Gibran Rakabuming calon presiden 2034. Duitnya masih ada nggak? Dengan catatan Duitnya masih ada. Mas Gibran harus fakta integritas dan Partai Koperasi memajukan koperasi di Indonesia. Tapi kalau Mas Gibran nggak bisa fakta integritas, kita nggak dukung. Kita dukung siapa? Belum ada calonnya. Anies yuk. Anies sudah tenggelam. Ganjar. Ganjar ini dia kemarin isunya kan mau gabung PSI Pak. Iya. Ada isu sebenarnya dia mau gabung PSI. Ganjar gabung PSI. Ada isu. Ya padahal dulu bilangnya PSI itu mau bawa PSSI. Oh, aku PSI opo? Gaya banget kan. Itu lihat tuh. Kalau AHY gimana? Gimana? AHY gimana? Ada. Artinya AHY ada nggak perfect. Cuma kalau saya nggak setuju kan AHY ini kan TNI. Kalau bisa 2034 kita presiden kita sipil lagi. Sekarang udah sipil. Nah, Tadinya kayak tadinya kayak nggak bisa dihilangin gitu kan TNI-nya kan. Tapi artinya potensi AHY ada. 2034 ini kan potensinya Gibran, AHY, Pak Temer, Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Sebetulnya kita masih terbuka ya teman-teman. Bukan Gibran doang ya. Semua masih terbuka dengan catatan tadi kata integritasnya dia harus bisa memajukan koperasi. Yes. Nah itu dia. Siapa di antara mereka yang nah, terserah mau siapa, mau Risulo kah, siapa kah, jadi bukan hanya Gibran ya. Jangan terlalu baper dulu Gibran. Oke. Jadi di dalam organisasi itu memang ada beberapa kebutuhan. Nah, Yang sehat. iya. Tapi kan kita bagaimana mengeliminir friksi ya, kalau kata orang bahasanya itu jangan sampai friksi itu terjadi perpecahan. Koronel tadi juga bisa. Koronel tadi. Wah iya. Tapi kalau anaknya aku suka. Jadi kalau dari apa? Kalau dari penelitiannya Indobarometer ya si Burhanpur tadi, yang paling tinggi TNI. Nomor 2 Deddy Mulyadi. Gibran pada Kenapa ya? Kalau AHY ini kan melihat dia aja udah optimis Republik ini maju. Melihat dia walaupun sebetulnya berantakan kan. kamu kan? Iya aku loh. Nah, ini pendapat aku. Ya oke. Kamu Aku loh ya. Kamu melihat AHY ini kamu optimis. Ini aku loh ya. Soalnya aku bukan struktur, aku admin. Jadi saya tidak mau menggadaikan integritas saya karena mau saya ini mau menjadi psikolog. Ya. Jadi kita gini ya. Masyarakat Indonesia itu kan senangnya pemimpin yang langsung mendatangi dia. Ya, melayani. Nah, sebenarnya AHY kalau ingin memanfaatkan posisi dia sampai sekarang dengan dia jadi menteri, apalagi dia Menko ya, Menko deh, dia harus datangi rakyat, masalah tanah BBRS itu, masalah
tanah DPR itu sama dia. Iya bukan. Kan di bawah itu, di bawah dia itu. Si Nusron itu di bawah dia. Dia harus terlibat. Jangan diserahkan ke Nusron aja. Gitu. Kalau dia ingin merebut hati rakyat gitu. Karena bagaimanapun juga yang kelihatan kerja Nusron. Sekarang gini. Yang kelihatan di lapangan Prabowo apa Gibran? Gibran. Yang kelihatan di lapangan Gibran. Pak Prabowo kan nggak sanggup untuk melakukan safari saya. Artinya rakyat itu akan lebih kenal Gibran 2034 kalau Gibran kayak gini untuk melekat ya tuh. Kalau KDM itu hanya di Jawa Barat aja. Mungkin orang Jawa Barat mungkin 95% KDM. Jawa, Nusantara apa, Timur, Barat, Kalimantan, KDM. Jatuh. Nanti satu dua itu kan sebenarnya ada beberapa terus pemimpin daerah yang berprestasi dunia yang banyak dilihat oleh rakyat itu kan. Mungkin trennya di situ. Ya, pemimpin daerah yang berprestasi. Ya. Bagaimana dia memimpin wilayahnya itu berhasil gitu. Ya. Kalau di kementerian itu menteri yang lincah dan dia punya prestasi di kementeriannya, Ya, itu ya. hal-hal yang konkret yang bisa dilihat. Menyentrik. Iya, karena pemimpin itu bukan seperti pangeran yang disiapkan untuk menjadi raja. Ah, Nah ini warisan. ya, Ya, warisan. ya, karena model-model ya kan saya cerita dulu Tommy kan dia menganggap dirinya itu pangeran itu pengganti setelah Soeharto itu, tapi dia terjebak oleh pemikirannya dia sendiri sehingga dia kurang humble, kurang bisa turun ke bawah untuk apa namanya berdialog yang langsung. Ya, apa namanya, dan juga ada tim-tim yang di bawahnya dia itu yang harus siap apa namanya mempublikasi apa yang menjadi prestasinya dia itu. Nah, ketika kemasan itu sudah bisa diakomodir oleh timnya, misalkan ini timnya AHY gitu ya. Timnya AHY ini kan saya melihatnya itu belum optimal Ya, masih lemah ya. ya menggarap itu, Mengkomunikasikannya ya pesannya itu nggak nyampe. Jadi kalau saya lihat kesan AHY ini kan masih kayak gaya lama. Ya. Saya ikut bilang tadi, Panggilan tiket Pak. dia aja optimis betul. Kalau model-model pola lama kita ngelihat seseorang itu aja kita optimis. Kita dulu ngelihat SBY aja kita optimis. Ya. Tapi kan faktanya ya SBY ya memang menang dia kan, karena memang popularitasnya komunikasinya bagus, kemudian orangnya datang ya kan, gagah ya. Tapi ke depan ini akan berubah perilaku masyarakat akan berubah. Karena sudah dimulai standarnya itu dilakukan oleh Jokowi. Standar ini yang akan menyebabkan pemimpin itu ini. Ya faktanya sekarang Deddy Mulyadi tinggi popularitasnya. Kalau presiden bisa jadi tinggi dia. Kalau presiden ya tinggi loh, di bawah Prabowo kita KDM. Jadi faktor terpilihnya orang itu kan tidak hanya popularitas, elektabilitas, tapi dia juga tentang visi misinya dia itu juga ditangkap, pesannya nyampe. Kan banyak wadah sebenarnya. Apa itu tentang visi dan misinya? Selain popularitas dan elektabilitas, berarti ini kalau ada yang ketiga nih researcher harus nambahin ini. Karena selama ini hanya dua, popularitas dan elektabilitas. Ya. Apa yang ketiga? Ya itu tadi visi misi Pak. Nah visi misi ini kan dia harus ketika visi misi dia itu kan dia populer. Iya. Misalnya sekarang apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat itu kan visi misi dia. Iya. Nah dia populer dengan visi misi dia. Gitu. Iya. Jadi memang popularitas. Nah mungkin gini Pak, mungkin cara penyampaian pesannya ya, Iya. mesejnya itu bagaimana ini bisa mudah ditangkap. Jadi kayak tadi misalnya AHY misalnya, dia itu kan bahasanya kan bahasa lalu kan, bahasa ini, sehingga orang mungkin bisa jadi kasar melihatnya. Hanya orang-orang yang akademik aja yang paham. Yang paham. Orang gue lebih kecil. Nah, Elit. karena dia kan ada sedikit diksa Inggris kadang-kadang bahkan sementara masyarakat kita bahasa Indonesia aja
ya kita paham lah kan gitu. Kalau Gimana nih? Ibu kayaknya analisanya biasanya agak unik ya. Yang ketiga tadi minim dosa masa lalu. track record, Track record. ya pemimpin harus punya track record Ya, yang karena itu bisa bagus. membunuh popularitas. Hanya Minim satu ini. dosa masa lalu Ya. berkaitan dengan dia. Ya, track recordnya ini lah. Jadi siapa itu? Progi lagi. Enggak, kalau Gibran punya. Enggak dong. Masalah enggak. Ya itu tetap tahu. Terbawa dong. Tapi bisa jadi sebutannya kan udah lupa. Ya, betul. Masalah Mahkamah Konstitusi. Pasal Pasti ada Pak. Masalah Oh, dia. yang dia ada dia. Aku ingat loh Pak yang di Tapi 2008. Maksudnya dibuka kok di tahun 2000. Apa? Apa? Yang bukan gitu Pak. Oh, iya kan? Makanya contoh itu saya yakin itu. Ya, tapi kalau masalah yang MK itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu ini sama rakyat. karena hal itu sudah dilakukan Kita bicara rakyat bawah ya. Bicara rakyat bawah tak peduli itu. Itu yang mempermasalahkan hanya SPM ini saja. Yang Jadi- sosok demokratis. kalau naik banyak yang mau turun ke bawah. Ya, 10 tahun lagi nih Bang ya, kan 2013 10 tahun lagi. Target sasaran pendekatannya itu benar, dalam artian apa namanya, mungkin anak-anak yang sekarang masih SMP Ya. atau itu kan menjadi betul, pemilihan. ya segmen Yang sekarang dikasih susu sama Yang- Gibran, yang digarap, yang digarap. dikasih buku sama ya, Gibran. ya, Itu berkesan sekali loh. Ini yang ngasih saya buku dulu Om Gibran. ya. Gila nggak tuh? Mereka. Nah, Orang lain padahal si Rocky, pengamat-pengamat lain cuma nambah remeh. Siapa yang ngomong? Di podcast itu ada. Jadi si Rocky macam-macam kan ngecehin Gibran, tapi yang dilakukan Gibran ini mereka nggak sadar. Oh ini Sujiwo Tejo. Nah, Sujiwo Tejo kan mengkritisi omongannya Rocky. Tapi Rocky lupa. Gibran ini tercatat namanya. Itu yang mereka lupa. 10 tahun ini Gibran akan tercatat di benak masyarakat. Gitu loh. Iya, itu betul Mas, kata Mas Adi tadi. Hari ini mereka dikasih buku, dikasih halaman, foto-foto. 10 tahun lagi mereka begini. ya ada impact kesan gitu. Oh sangat itu. Biasa ya. Sangat itu. Nah, Sama kayak logika brandnya Indomaret sama Alfamart. ya. Indomaret Alfamart di benak anak-anak kecil ya kan. Sampai dia tua dia akan lupa. Brand Alfamart itu melekat di hati. Beli es krim di mana Alfamart. Kalau kita dulu Puskut, Apa? Puskut, Puskut. bukan KUD itu loh. Oh, Pus KUD. Kalau dulu tokonya itu yang gede-gede. Oh iya iya. Jadi ada pemimpin itu yang salah berinvestasi Elektoral. ya investasi elektoral ya. Ya. Misalkan gini, apa namanya, ketika dia memimpin, dia membantu bahkan realitas sektoral, kelompok-kelompok, organisasi dan lain-lain. Belum tentu investasinya itu akan menghasilkan panen secara elektoral gitu. Karena apa? Karena pola pikir orang-orang dewasa itu dia cenderung pragmatis. Ya. Pragmatis itu apa yang didapat hari ini dan besok bisa jadi Ya. merubah perilaku pemilik. Perilaku pemilik. Oke teman-teman, kalau dari saya cukup sekian dulu karena ini udah berbicara dengan teknis ya. Ya. Tadi masalah teoritis, ini udah berbicara taktis. Saya kata dulu bersalam. Nah, kayak Tuan Guru Bajang itu dulu waktu dia mau berinvestasi secara politik, dia waktu itu mau dilirik oleh Jokowi gitu ya. Ya, ya, ya. Kata berkahipun Ah, dia itu selalu asistennya itu biasanya kan teman-teman saya dengan Tuan Guru Bajang. Saya bilang masyarakat Jawa itu
belum siap untuk apa namanya mengenal secara komprehensif Tuhan Buddha. Iya, iya. Nah, pola pendekatannya harusnya itu kan bicaranya santren yang bicara, karena secara elektoral dan ini ketika muncul pesantren itu dia terserah kiainya. Ya. Ya dia misalkan bantu pesantren ABCD itu dia salah berinvestasi karena sasaran yang tepat itu kan misalnya Tuan Guru Bajang pernah jadi kabinet enggak? menteri pernah kok. Menteri mana? Menteri pernah. Menteri apa? Dan Pernah ada mobil. ya nah itu kan dia ke Jawa safari politiknya itu kan dia bikin pesantren dia bantu. Kayaknya dia jadi timnya Jokowi aja kayaknya. Malah Kalau yang kedua, yang pertama oh iya. ya. Kalau yang kedua udah enggak. Nah, Partainya enggak dukung. Oh, yang kedua iya. Pokoknya pas gempa itu Kemarin waktu dia Gibran sama Ganjar dia kan ya karena kan Perindo beli Ganjar. Dia udah enggak. Itu 2000 ini dan salah berinvestasi politik dan juga salah tadi jalur ke atasnya itu yang ibaratnya akhirnya dia tenggelam, nggak punya panggung lagi. ya salah tempat juga. Kemarin dia milih Perindo milih Ganjar kan? Ya nyantolnya dia ya. Masuk ke tubir jurang kalau kata Romi kan. Gus Romi. P3 juga masuk ke jurang. Gus pilih Ganjar. Dukung Ganjar ya. KO. Saya kalau lihat P3 kemarin itu, kalau dia milih Prabowo atau Anies, mungkin dia masih bisa bertahan di Senayan. Salah pilih P3 aja. P3. Kalau dia milih Anies masih mending. Ya dia Ganjar Itu terus. di bawah Anies. Karena kan sebenarnya P3 ini lebih lekat dengan kanan kan? Ya itu artinya. Lebihnya kanan. Misalnya kayak dulu Habib Rizik, dia dulu Habib Rizik dulu, wah, itu suaranya naik loh itu. Pas kasus Ahok itu loh. Ya. Naik ke P3. Kan banyak orang P3 di P3. Iya. Waktu itu masih ada Jokowi ya kan, dia nyantol dia. Kemarin hanya nyantol dengan PDIP, nyantolnya Ganjar, anjlok 16 dia. Karena di posisi Jadi ya, sejarah PDI paling buruk. P3. PDI juga. Urutan ketiga Perolehan suaranya. perolehan suaranya terburuk. Oh, kalau presiden kan. Pemenang pemilu ya. Iya. Itu soalnya nomor 3. Sebenarnya nomor 2 masih ya. Waktu Ganjar lawan SBY masih ya. Ya digarapnya itu kan menjelang muncul capres ya. Nah ini tipsnya ini garap betul itu perilaku pemilih kan jadi berubah dari saat terakhir lah sekarang 9-2 bulan itu garap terus. Jangan dipecah sama Jokowi juga. Padahal si tidak mau Projo itu juga Yang udah Jawa Tengah siapa? si Bapak Pacul. Pacul. Tokoh PDI ya. Pacul omongnya udah clear dan itu udah viral. Jangan kau lawan orang baik. Lawan orang baik mati kau. Itu udah pesan yang sangat menohol. Dan dia udah sadar diri. Jawa Tengah 94%. Popularitas Jokowi. Contoh, berikan contoh sebenarnya. Apa? Pola politik yang mulai baik itu ya Jokowi itu sangat diterima gitu. Makanya untuk Jawa loh. Jawa ya. Ya, suara terbesar di sini. Jawa adalah kunci. Ibaratnya gini, kalau Jokowi ini nggak dibawa-bawa faktor agama, mungkin saya bersih gitu. Kalau nggak ada faktor agama, itu Kemenangannya aja. ya maksudnya kan ada yang bilang tuh KI lah. Coba kalau nggak ada itu, unsur-unsur kayak gitu, bisa saya bersih tuh. Ya karena juga ada yang anti PDI aja Bang. Walaupun nantinya ke Jokowi tapi hanya anti PDI. Karena dia melihat Jokowi manifestasi PDI. Dan itu
cakep. Sampai sekarang pun masih mereka lihat Jokowi ini PKI dulu. Yang penting Jokowi dulu. Ya. Luar biasa. Nah, kalau PDIP ini nggak melakukan perubahan ya mendasar, turun. Ya regenerasi lah. Pokoknya jadi itu aja. Nah, ya mungkin mereka di parlemen masih bagus. Kalau untuk pokok tidak sementara ini belum ada yang kelihatan yang bisa diangkat pemerintah. Pramono Anung itu main. Di sekarang Jakarta ada main. Ya nggak ada manuvernya nggak ada. Nggak ada gebrakan apa. Ya. Karena juga mana Solo juga nggak main karena kemarin di Jakarta itu. Gila nggak nih? Ngajak-ngajak. Panggungnya itu tenggelam oleh pembicaraan di masa ya tenggelam oleh Jokowi ini kan semuanya. Jadi kan kedekatan Jokowi sama Pramono juga. Loh kan udah ada podcastnya Pramono ya. Jadi yang nyuruh jadi gubernur itu malah Jokowi kok. Jokowi itu minta Mas Pram itu jadi gubernur, Mas Pramnya nggak mau. Ini Kalau saya saya pengen tidak sama cucu ya kan. Akhirnya Megawati yang minta. Nah kalau Megawati yang minta dia ya sudah karena Megawati yang minta. Kalau Pak Jokowi yang awal, Pak Jokowi katanya itu ada kok di podcastnya sama Mahfud. Jadi yang dari awal itu malah Pak Jokowi kok yang ngomong Mas Pram di gubernur aja Jakarta gitu. Saya kalau kurang cocok juga ya yang tidak bisa mengamankan Jokowi lah sebenarnya. Tetap di ini ya. Ya, yang saya heran itu kan kenapa PDIP itu melakukan perlawanan dengan Jokowi itu ya. Andaikan mereka bersabar, Prabowo Ganjar pasti Ya, Ganjar namanya kibar itu. paling kan dia sudah nanti bisa di 2029 dia Bisa. bisa curi 2009 itu bisa dia lawan Prabowo. ya. Dia jadi RI2 dulu di sekarang kan. Ya nggak sabar. Mega juga ya. Yang nggak sabar bukan Ganjar, Bukan Mega ya. Ganjar mandat-mandat aja. karena ini yang ideologi Jokowi. Bisa, gua bisa hilang gitu. Ya ketakutan itu tadi dominasi Jokowisme. Kata orang itu Jokowiisme yang tadi. Ya betul. Bukan bahaya gitu tapi ya itu kan sebuah ideologi tadi. Itu kan mendominasi banget. Paling kalau seandainya kemarin Prabowo Ganjar, itu kan pasti yang jadi oposisi yang udah pasti ketahuan adalah PKS dan Demokrat. Yang lain pasti gabung itu kan. Kalau Demokrat karena SBY kan, SBY-nya sudah mau, Megawati-nya nggak mau terima. Nah, Demokrat kemarin ya ke Prabowo. Oh no, kan dia dikecewakan. Oh, Awalnya kan dia AHY, Anis Ahy. AHY, tapi kan hanya dia lagi. Makanya SBY sama Prabowo ini juga sebenarnya nggak cocok kan secara pribadi loh. Iya. Ya kan ada sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu di militer. Tapi itulah hebatnya, makanya saya bilang betapa hebatnya politisi terbaiknya yang kayak gini. Karena SBY itu sudah bilang dia mau bergabung dengan Jokowi, diajak bergabung, dia tanya sama Jokowi ya, dari Bu Mega, nggak mau kan kalau nggak salah di periode kedua tuh Pak Jokowi mau ngajak juga kan, ngajak AHY kan. Nah Pak SBY-nya udah mau, tapi dia ngingatin ya, Bu Mega terima kasih enggak. Pokoknya kalau terjadi Prabowo Ganjar, posisi udah pasti Demokrat dan PKS. Calonnya nanti dua, Prabowo Ganjar, Anies AHY, PKS Demokrat. Ya gitu nggak jadi.
ini kan udah hitam aja. Siapkan ujung terakhir. Ini sebenarnya itu bukan request. Kan udah di awal udah settingan Prabowo aja. Oh, udah berkali-kali kok di sawah di mana-mana. Itu hanya main framing aja Jokowi yang ini anaknya. Makanya kan yang paling itu loh ada podcastnya si Rocky Gerung itu. Kata dia bilang Jokowi ini yang ini dan dibalas sama ini udah ada podcast sudah jelas berkali-kali Prabowo bilang yang meminta Gibran itu saya. Dasko juga ada sama Rosi kan sampai 5 kali loh Prabowo minta sampai 5 kali. Rocky nggak bisa balas. Ya jawabannya apa? Kenapa Jokowi permisif? Kau bilang kan? Ya, begini. Bisa aja deh, pokoknya dia nggak mau kalah. Kenapa Jokowi permisif? Nah yang minta Prabowo Pak. Yang Prabowo saya silakan aja ya. Yang kedua ya jelas aja PDIP nggak mau dengerin dia ya sudah. Untuk nyalahin Jokowi itu. Harusnya Rocky nyalain, harusnya ada kata-kata dungu. Ya, dungu adalah Prabowo. Kenapa ngajak Gibran? Nah, kan itu harusnya loh ya. Harusnya ada pernyataan Boris yang mengatakan si Rocky Prabowo dungu mengajak anak kecil. Nah, benar nggak? Iya. Logikanya nih kalau kita yang berpikir dan akal sehat ya kalau dia kayak gitu yang dungu ya Prabowo dong. Kalau Orang orang ngajak anak kecil ke situ gitu. orang-orang kan menganggapnya kingmakernya Jokowi gitu. Nah, Padahal kan sebenarnya enggak itu sebenarnya Prabowo yang punya ide untuk ini ide Gibran menduetkan itu. ya. Jokowi memfasilitasi karena Jokowi sudah mengingatkan lakukan dulu riset. Gibran ini terima nggak oleh masyarakat atau tidak? Karena jangan sampai memalukan Pak Prabowo. Sudah naik ke dan menang kan? Karena riset kan, kan naik lah di Burhan tadi kan. Mas sebelumnya masih Ganjar kan? Setelah Gibran dicalonkan naik langsung udah lanjut. Sebenarnya PKI itu punya figur Andika, cuma kan figur militer itu di kalangan internal PKI sendiri itu kan banyak terjadi penolakan. Oh ya? Ya maksudnya Oh apa iya, ya? jelas. Kalau PDI loh. Ya PKI itu kan selalu masih kayak ada trauma gitu atau Ya. militer. Karena Kalau dulu kan partai nggak apa-apa, tapi kalau presiden jangan. iya itu kan dulu yang banyak itu kan sekarang masih meninggalkan luka presiden. Nah, Andika itu sebenarnya apa? ada podcast terbaru Total Politik tak sama sekali. Bagaimana Megawati marah-marah, teriak-teriak tentang kekecewaan dia soal jadi pahlawan. Dia bilang, ini siapa? Dia bilang, nggak ada yang ingat itu apa? Dia memalukan lah. Bu Mega hanya ngomong tentang bapak itu, ngomongin tentang masa lalu dan bapaknya, bukan ngomongin tentang dia gitu. Harusnya yang diomongin bagaimana sejarahnya tentang kuda tuli, ya kan sejarah dia kan? Ya. Sejarah dia itu. Ini masuk juga di saya. Jadi pahlawan itu sebenarnya ada selain dia berjasa, ada episodenya, Periodisasinya. episodik gitu loh. Ya. Dulu dia Praja Soeharto ini jadi pahlawan episodik ya. Ketika pembubaran PKI lah. Jadi dia jadi pahlawan di situ udah. Kalaupun ada dosa besar berikutnya ya sudah. Karena di seluruh negara ada George Washington juga, William Henry, udah ya, jadi pahlawan Amerika gitu kan. Ya semua pemimpin-pemimpin ada dosa-dosanya. Apalagi kalau Mulik Soekarno kan, Ya. itu yang dibilang Hasan Nasir itu kan. Dosa agamanya Soekarno loh, dikirim ke seluruh negara, beberapa negara, dikirim mati. Kalau ingin mulik dosa sejarah loh. Ya. Dan itu juga kemanusiaan, penjahat kemanusiaan ya. Tapi kan kita nggak telit di situ. Lah sama harus sekali itu kalau podcast dengan Total Politik itu juga sampai dalam juga. Kupasnya ya. Lupa. Karena dia orang juga mega loh. Jadi mana-mana sama Bu Mega terus. Ya. Jadi sampai ada yang bilang
Oh, pemilihan uang. Ya, kekayaan bertambah berapa? Ya kalau dari bisnis sah-sah saja. Ya gitu. kalau happy kan selain itu karena Nasdem dengan PTS. PTS ya. Jadi dia Nasdem kan si Menko Komdiginya John sama Jatah partai itu ya maksudnya. yang menjadi menteri yang kena kemarin itu Iya. ya. Johnny Keplet. Johnny J. Partai. Dari situ diulik gitu. Itu pengelolaan dana-dana partai itu yang harusnya kan mesin partai. Dan yang mati ya kalau Demokrat ya Pangeran Cikias.